Bagi kita yang suka nonton YouTube, nonton sosial media, mau TikTok, mau Instagram dan lain-lain, kenapa kita itu seringkali suka gitu dengan cerita-cerita orang yang sudah sukses ya, yang sedang jalan-jalan ke luar negeri, kemudian juga dia naik mobil mewah dan seterusnya. Jadi aku melihatnya bahwasanya setidaknya ada 5 sifat manusia itu loh. Kenapa dia suka dengan hal seperti itu? Nah, yang pertama itu memang manusia itu ya atau orang itu sukanya memang terkait dengan hasil akhir gitu. Nah, pencapaian gitu yang sudah diperoleh oleh orang lain gitu. Nah, padahal bisa aja kan dia itu karangan ceritanya ataupun itu sebuah sandiwara gitu kan, apapun itu. Tapi intinya orang itu tersugesti dan bisa tertarik dan tercuri perhatiannya untuk melihat dan juga nontoni gitu ya. Nah, karena sifat tadi, dengan kata lain dia suka dengan hasil akhirnya, tapi kan dia nggak lihat prosesnya seperti apa. Nah, yang kedua, orang itu memang sukanya cerita. Nah, jadi ketika ada sajian cerita gitu kan, dimana misalnya contoh ada seseorang gitu ya, mau laki-laki perempuan, tersebut aja misalnya anak muda gitu, dia di umurnya masih belia tapi sudah sukses gitu membangun usahanya, contoh seperti itu. Nah, itu pasti lihat untuk penonton view-nya pasti rame banget gitu kan. Kenapa? Ya karena orang itu memang suka dengar cerita gitu, dengar ceritanya apalagi takjub gitu kan, ngelihat ini masih muda gitu, kok bisa ya sukses, apa sih gitu kan, kok ya sesuatu yang wonderful aja gitu kan. Itu akan semakin memberikan energi atau aura ketertarikan si para pendengar atau penonton tadi. Nah, itu ya yang kedua. Jadi yang ketiga itu sejatinya itu memang orang atau manusia itu memang butuh bukti gitu ya. Makanya ya wajar kalau misalnya ada orang yang, kan banyak tuh kita dengar cerita, ada orang yang dia sebenarnya orang kaya tapi dia bersandiwara gitu kan, dia pura-pura jadi pengemis, nggak ada orang yang menghargai dia gitu. Tapi ketika dia tuh tiba-tiba dijemput atau dia naik mobil mewah gitu kan, sontak orang langsung memberikan perhatian sama dia gitu, minta maaf. Nah, kan banyak yang prank-prank seperti itu kan. Nah, itulah makanya memang manusia itu sukanya bukti gitu, yang bisa dilihat ya kan, didengar gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat adalah manusia itu adalah orang yang bisa dibilang sebagai pengecut gitu. Nah, kenapa saya bilang pengecut? Ya, dia penakut gitu. Nah, penakut, pengecut, dia takut akan melalui rasa sakit, proses, kemudian juga kerugian, kesalahan yang harus dilalui. Dia pengen yang pasti-pasti aja gitu kan. Padahal nggak ada yang pasti semuanya. Yang pasti itu cuma mati gitu kan. Nah, jadi dia takut untuk melalui hal itu. Nah, makanya dia lebih suka dengar cerita gitu kan. Oh, begini dan begitu gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada tips-tipsnya gitu. Misalnya usaha buka warung pisang goreng, udah sukses nih ceritanya, yang punya cerita gitu kan. Udah rame pembelinya atau pelanggannya. Nah, tapi sih dia pasti para penonton ini suka gitu ngelihat dan memperhatikan kira-kira tipsnya apa. Mana tahu gue bisa ikutan buka usaha buka warung pisang goreng gitu ya. Hitung-hitungannya dia langsung bermimpi gitu kan. Oh, enak juga ya kalau buka warung pisang goreng ya. Bisa untung sekian sehari, sebulan bisa sekian, bisa kaya dong, bisa cepet gitu kan. Jadi mau yang instan aja. Nah, itu sifat yang keempat ya, dari memang wajar manusia pada umumnya seperti itu. Nah, yang kelima adalah manusia itu ya memang pencemburu. Jadi kalau kita manusia itu nggak ada sifat cemburu ya, atau juga jealous sama orang lain, pastinya kita nggak akan peduli sama orang lain gitu kan. Mau dia sukses, mau dia kaya raya, mau dia jadi apapun itu, pasti kita nggak akan tertarik gitu. Nah, salah satu sifat yang memang harus kita kontrol yaitu sifat pencemburu itu. Nah, jadi ketika ngeliat orang sudah sukses gitu kan, lihat dari dengar ceritanya, nah mungkin kita bisa mengambil hikmah ataupun juga ini bisa menambah perspektif bagi teman-teman ya. Oke, thank you.